Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husen_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan lakukan proses panen padi. Nah dimana pada kesempatan kali ini kita menggunakan mesin kombin untuk memanen padi ini. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dari segi kelebihan dan kekurangannya, dan yang kedua tentang waktu yang tepat yang bisa kita gunakan mesin kombin ini agar waktunya lebih efektif dan hasilnya lebih optimal. Nah di samping itu ini pada kesempatan kali ini suara mesinnya sengaja kita senyapkan biar tidak berisik. Nah oke sahabat tani, langsung saja kita akan membahas kelebihannya. Nah, penggunaan daripada mesin kombin ini kalau ditinjau dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya tentu sangat efektif dan efisien sahabat tani. Nah, kenapa? Nah, kelebihan ini yang pertama, dengan kita menggunakan mesin kombin ini, namanya saja mesin ya, dari segi waktu sangat cepat sekali. Dengan kita menggunakan mesin kombin yang besar seperti ini yang kita tampilkan di video, ini dalam satu hari bisa menyelesaikan 2 hektar sekaligus sahabat tani. 2 hektar. Nah contoh saja seperti yang panen yang kita lakukan ini, kita mulai masuk jam 11, itu selesai jam setengah 3 itu sudah selesai. Nah sangat cepat sekali, lebih-lebih bagi kita yang butuh waktu yang cepat karena harus persiapan lahan untuk proses penanaman kembali. Nah, menggunakan mesin kombin itu merupakan salah satu solusi yang cukup dan sangat efektif sahabat tani. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara mesin kombin dengan mesin perontok biasa, ya. Kalau perontok biasa itu kalau 1 hektar biasanya di lahan saya ini kalau kita masukin 2 mesin perontok itu 1 hektar itu bisa selesainya belasan hari. Kalau kita masukin 3 mesin perontok bisa lebih kurang 7 hari. Tapi dengan mesin kombin seperti ini hanya 4 sampai 5 jam 1 hektar itu sudah selesai. Namun bicara kecepatan tentu sangat dipengaruhi juga sahabat tani oleh dengan kondisi lahan kita. Kalau lahannya rata kemudian kering, agak sedikit padat tanahnya, nah itu akan lebih cepat, 2 hektar itu bisa tuntas. Kecuali kalau lahannya memang yang cenderung berair, basah dan becek serta berlumpur, dan mungkin waktunya agak sedikit berkurang. Yang jelas tetap proses panennya akan lebih cepat sahabat tani, sehingga dalam satu hari selain panen langsung kita mengangkutnya, bahkan langsung ditimbang juga bisa tuntas ya. Nah ini kelebihannya kita menggunakan mesin kombin ini sahabat tani. Nah kemudian dari segi biaya, nah tentu juga sangat efisien ya, karena penggunaan atau sewa mesin kombin ini juga cukup terjangkau sahabat tani, yaitu kalau di tempat kami ini biasanya hitungannya per karung ya. 1 karung gabah yang rata-rata kapasitasnya bobotnya 90 kg itu per karungnya sewanya 45.000, itu sudah termasuk dengan karung-karungnya. Nah cukup terjangkau sahabat tani. Dan kalau kita hitung-hitung biaya yang kita keluarkan jika kita menggunakan mesin perontok dengan mesin kombin seperti ini, nah masih tetap lebih murah kita menggunakan mesin kombin. Bahkan kita gabungkan dengan biaya ongkos ngangkutnya juga masih lebih murah mesin kombin daripada kita menggunakan mesin perontok sahabat tani. Nah ini dari segi kelebihannya. Kemudian dari segi kekurangannya, memang namanya saja mesin kombin, apalagi mesinnya besar seperti ini, bobotnya tentu sangat berat sahabat tani. Lebih-lebih lagi kalau kita meminta kepada operatornya agar gabahnya dikumpulkan di satu tempat, nah otomatis juga gabah itu nanti akan menumpuk di mesin kombin ini sehingga bobotnya, beratnya akan lebih bertambah. Dampaknya tanah atau lahan pertanian kita, persawahan kita akan cenderung lebih padat ya, jika dibandingkan kita menggunakan panen padi secara manual dengan menggunakan mesin perontok. Nah, apalagi di tempat maju dan mundurnya ini biasanya tanahnya lebih padat. Namun
kalau proses penanaman berikutnya kita tanam padi kembali, maksud saya tentu tidak akan ada masalah sahabat tani, karena pasti kita bajak sehingga tanahnya tetap menjadi gembur berlumpur. Namun kalau kita tanam tanaman yang lain seperti contohnya tanam jagung, nah tentunya tanah ini sangat padat dan harus kita gemburkan dulu ya. Kalau kita langsung tanam, nah nanti pertumbuhan perakaran tanaman jagung kita tentu tidak maksimal. Ya kita harus menggunakan mesin rotari terlebih dahulu untuk mengguncang, menghancurkan tanahnya agar gembur lagi baru bisa kita tanam. Nah ini kekurangannya jika dibandingkan kita menggunakan mesin perontok. Kemudian kekurangan yang lainnya juga dari segi tingkat kebersihan gabah yang dihasilkan. Nah tentu kalau hasil gabah yang dihasilkan dengan menggunakan mesin kombain dengan mesin perontok lebih bersih mesin perontok ya sahabat tani ya, dibandingkan dengan mesin kombain seperti ini. Nah namun kalau memang untuk gabah yang kita stok ya memang butuh yang paling bersih ya. Tapi kalau hanya begitu kita panen langsung dijual ya mungkin dengan kondisi kita panen dengan mesin kombain itu sudah tidak ada masalah sahabat tani. Nah namun tentu hal itu juga dipengaruhi juga tingkat kondisi mesinnya. Kalau mesinnya juga memang bagus dalam kondisi normal ya mungkin juga hasilnya juga tetap bersih sahabat tani. Nah ini yang kekurangannya. Kemudian kalau ditambah dari kelebihan yang lainnya, ini dari segi jerami. Nah jeraminya tentu sudah hancur ya sahabat tani, sudah hancur. Nah bagi sahabat tani yang ingin memanfaatkan jerami ini baik untuk pakan ternak ataupun pupuk kompos, nah ini sangat bagus sekali kalau kita menggunakan mesin seperti ini karena sudah hancur. Nah sebaiknya sahabat tani kalau setelah kita lakukan panen seperti ini, nah jerami padinya usahakan jangan dibakar, diusahakan dengan dikumpulkan kemudian kita fermentasi. Setelah itu kita kembalikan lagi kepada lahan kita agar lahan kita subur. Karena secara teori pertanian ini kalau kita ingin lahan kita subur, maka kembalikan apa yang kita ambil dari lahan tersebut. Nah contoh ini kita panen padi, ya kita lakukanlah proses ini, kita olah dengan cara kita lakukan fermentasi, kita kembalikan lagi ke lahan kita sehingga tanah kita tetap menjadi subur dibandingkan jika kita harus melakukan pembakaran sahabat tani. Nah ini masukan. Nah ini kelebihan dan kekurangan kita menggunakan mesin kombain. Nah kalau kita bicara waktu, kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan mesin kombain ini agar hasilnya lebih bersih? Yang pertama kita pastikan kondisi buah padi kita sudah dalam kondisi menguning ya, sehingga tidak ada lagi yang hijau. Biasanya kan bagian buah yang paling bawah atau lehernya atau yang dekat dengan batangnya biasanya masih ada hijau-hijaunya. Nah ini dipastikan sudah dalam keadaan menguning agar nanti tidak banyak buah padi yang ikut keluar bersama jeraminya. Nah ini akan berpengaruh sahabat tani. Kemudian yang kedua, pada saat mesin mulai beroperasi dipastikan embun sudah dalam keadaan mengering ya, sekitar kurang lebih jam 9. Jangan sampai dikejar waktu biar cepat, pagi-pagi sudah kita masukin pada sementara embunnya masih ada, masih basah, sehingga ini akan mempengaruhi juga nanti gabahnya, tingkat kebersihan gabahnya sahabat tani, karena jerami-jerami yang halus itu nanti akan menempel pada gabahnya. Nah ini akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, pada saat kita lakukan proses pemanenan, kita pastikan 15 hari sebelumnya kondisi lahan kita airnya sudah dalam keadaan kita kosongkan. Jangan sampai masih direndam air ya sahabat tani, biar tanahnya agak sedikit padat sehingga nanti dampaknya proses operasional mesinnya tanahnya tidak terlalu dalam ya sahabat tani, karena bobot mesin yang begitu berat. Kecuali kalau memang lahannya di rawa yang sulit kita keringkan ya apa beli buat ya, tidak masalah. Tapi selama masih kita bisa keringkan airnya ya kita keluarkan. Nah usahakan lebih kurang 15 hari sudah kita keluarkan. Nah oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.